Salasa, Ithnan, Wahid. Ahlan masalan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fi qanatina Qafirdaus. Oke guys, alhamdulillah gue hari ini kedatangan tamu namanya Ko Andre. Ko Andreho. Nah, jadi tadi kita udah berbincang-bincang di belakang layar, di backstage gitu. Kita berbincang-bincang dan tadi beliau itu juga seorang mu'alaf juga, dan gimana dan kisahnya, masya Allah pokoknya. Kita nanti berbincang lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi poin ini sebentar lagi. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel Qafirdaus, subscribe sekarang juga, like, share, and comment. Dan jangan lupa juga bunyiin klik loncengnya, biar kalau Qafirdaus masukin video terbaru, nah ada deh tuh notificationnya. Jadi bisa kalian klik di situ. Pokoknya don't forget. Oke teman-teman, yang tadi gue bilang, gue kedatangan tamu namanya Ko Andreho. Nah, kita penasaran nih, teman-teman juga penasaran gimana ceritanya perjalanan beliau sampai bisa memeluk agama Islam. Nah, sebelum itu kok nih, coba Koko perkenalan diri kok nih ke subscriber Qafirdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat channel Qafirdaus. Ya, saya mau perkenalkan diri. Nama saya Andri Hartono, tapi saya lebih dikenal dengan nama Andreho. Karena dulu, kenapa perbedaan dengan Andri dengan Andreho? Karena dulu saya nakal. Oh gitu, nakal. Nakal, kalau orang tua saya bilang harus ganti nama, jadi saya pikir karena keluarga saya dari Margoho. Jadi akhirnya saya rubah dari Andri ke Andreho. Gitu. Nah, saya lahir dari keluarga Kristen Protestan asal Bangka Belitung. Saya lahir di Jakarta. Alhamdulillah sekarang nama saya sudah berubah menjadi Muhammad Fikrul Mustanir. Oh, gitu. Itu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu unik. Itu ada tanggalnya. Saya lahir tanggal 24. Oke. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat pun tanggal 24. Wih, bisa pas gitu kok? Pas, jadi saya mengambil momen yang pas. Jadi sekaligus saya untuk memperingati hari kelahiran saya, milad saya, dan juga memperingati hari syahadat saya masuk Islam. Masya Allah. Jadi gitu nih teman-teman, singkat cerita perkenalannya Ko Andreho gitu. Dan sebelum kita beranjak lagi, pastinya kayak pengen buru-buru beranjak nih, kayak penasaran nih gini kok. Dan Koko ini juga udah nggak asing juga gitu. Kalian pasti dong kalau di channelnya Ngaji Cerdas. Nah, ada beliau, ada Ko Andreho juga di situ, dan jadi host juga kok ya, pernah? Iya, saya pernah menjadi host, belajar lah di situ. Belajar lah di dunia YouTube ini kan, jadi host, narasumber. Iya. Waktu itu juga sosial eksperimen juga gitu kan. Gitu ya, semuanya jadi teman-teman. Jadi udah nggak asing lagi nih kalau di depan kamera nih kok ya. Bener, udah nggak gugup lagi. Udah nggak gugup lagi, udah biasa gitu. Santai. Udah santai. Nah, gini kok yang tadi Koko bilang kisahnya masuk sebelumnya kok dari Kristen Protestan. Terus gimana juga dari tahun berapa nih kok, maksudnya kok akhirnya Koko memilih agama Islam? Pastinya historinya itu panjang. Panjang banget kok ya. Panjang pasti. Mungkin sampai berepisode-episode ya kayaknya. Enggak juga ya. Nah, itu tuh sebabnya kenapa kok? Atau mungkin kayak mungkin namanya orang pasti hidayah kok ya, balik lagi. Itu benar. Tapi itu mungkin ada sebabnya, ataukah mungkin Koko ketemu sama seseorang, atau mungkin ada kejadian apa yang bikin Koko tuh akhirnya ini loh, maksudnya mungkin ini hidayah, makanya Koko jadi masuk Islam. Atau gimana kok?
Iya, jadi gini, proses selama saya hidup itu kan dari saya lahir kan dari keluarga Kristen. Jadi maaf saya sebut aja nggak apa-apa ya. Jadi dari proses saya keluarga Kristen itu saya prosesnya itu panjang banget. Karena saya ini berpikir, proses saya itu berpikir, biarpun saya berada di agama saya dulu, saya berpikir gitu kan, apa benar agama saya dulu seperti ini, seperti ini, gitu kan. Banyaklah, kita juga nggak mungkirin dari agama Kristen juga ada yang bagus, ada yang jelek. Agama Islam juga pun ada yang bagus, ada yang jelek. Tapi saya nih tetap berpikir, dulu tuh saya berpikir gini kok, Dos. Saya belajar dari kecil, dari sekolah. Itu yang saya tahu tuh dengan istilah tersebut, kan guru saya pernah mengajarkan saya itu Tuhan yang Maha Esa. Saya bingung, penasaran. Ketika saya meyakini dan saya mempelajari dari sekolah saya itu adalah Tuhan yang Maha Esa, saya cari tahu arti kata Esa itu kan adanya satu. Nggak ada dua. Saya berpikir, kenapa saya mempunyai Tuhan dan di sana pun ada Tuhan? Ada dua itu. Berarti ada dua. Saya bilang, apakah saya yang salah atau guru saya yang salah mengajarkan saya? Ketika guru saya mengajarkan saya Tuhan yang Maha Esa, Esa itu adalah satu, kenapa di sana ada Tuhan? Terus akhirnya saya bercerita kepada agama saya dulu. Akhirnya saya mempelajari dari kitab keyakinan saya dulu. Saya pelajarin dari perjanjian lama dan sampai perjanjian baru. Gitu kan. Saya mempelajari dari awal penciptanya bumi sampai nanti akhirnya kiamat. Dulu saya di dalam perjanjian lama itu saya mengenal siapa yang menciptakan bumi itu adalah Tuhan Allah. Kok saya bilang Tuhan Allah, oke. Tapi saya mempelajari lambat laun kenapa nama Tuhan itu bisa berubah. Itu yang membuat saya tanda tanya besar. Kenapa pada saat dulu saya disebut yang menciptakan kita, yang menciptakan bumi adalah Tuhan Allah, kenapa sekarang yang disebut adalah Lord Jesus? Itu yang saya bingung loh, kenapa sekarang berbeda, gitu kan? Proses saya panjang, waktu itu saya bertanya kepada pemuka agama saya dulu, apa jawabannya, itu nggak memuaskan saya. Saya bilang, Pak Pendeta, waktu itu di dalam sebuah mobil Panthernya Pak Pendeta saya, waktu itu sudah menjalanin. Kalau misal dia keyakinan dulu saya itu ada ibaratnya kebaktian atau mendoakan perusahaan-perusahaan. Saya datang, nah ketika pulang saya bertanya, Pak Pendeta, ada yang ganjil dalam pikiran saya. Apa dia bilang? Saya mau bertanya, siapa Tuhan kita? Tuhan Allah atau Tuhan Yesus? Saya bilang. Apa Lord Jesus? Saya bilang. Kalau misalnya pendeta saya berkata kepada saya, apa yang kamu yakini dalam kitab sucimu? Saya bilang ada dua, saya bilang. Tuhan Allah yang menciptakan bumi, berarti dia juga yang menciptakan kita. Yang kedua, kenapa sekarang disebut Lord Jesus? Gitu kan. Lagi pula saya berpikir, nah cuma pendeta saya tuh selalu mengatakan, kamu apa yang dikatakan kitab sucimu itulah dia. Bukan perkara hanya imani saja. Bukan perkara iman. Misalnya, oke, dari persembahan atau pujian-pujian dari misalnya agama saya dulu, ya aku yakin, ku mau, itu kan merubah mindset kita, pola pikir kita nanti. Kayak misalnya pertama ada pujian-pujian, ku mau meyakini engkau sebagai Tuhanku, gitu kan. Itu kan akan merubah mindset kita nanti. Yang tadinya awalnya adalah Tuhan Allah berubah jadi Lord Jesus. Itu dia, makanya saya bilang bukan hanya perkara iman, saya bilang, cuman terjadi perdebatan di dalam mobil itu, akhirnya saya bilang, udahlah, saya ngalah aja. Saya ngalah, tetap saya dalam pergumulan dalam hati saya, apa benar. Saya berpikir gitu kan. Saya akhirnya dari Gereja Bethel Indonesia, saya pindah lagi ke Tiberias. Saya mencari itu semua, dan jawabannya itu nggak ada yang bisa memuaskan pikiran saya. Jadi nggak ada yang menjawab, cuma perkara iman. Kamu imani, ku mau, ku yakinin, dan ku sumbang gini. Gitu ya? Kayak ada yang aneh deh. Kita manusia kan diciptakan kan punya pikiran, akal. Iya. Kita harus gunakan itu gitu kan. Saya di situ lah gitu. Cuman kendala saya dulu siapa sih saya? Cuman hanya umat atau yang ya duduk juga paling belakang gitu kan. Jadi saya tuh nggak bisa untuk lebih keras lagi. Malahan dulu saya sering diskusi kepada
ibu pendeta. Kalau dulu kan di rumah saya itu sering ada namanya kebaktian. Kebaktian. Saya sering diskusi-diskusi gitu kan. Biarpun saya itu terkadang diskusinya agak keras gitu. Saya bilang, ya seputar pertanyaan tentang ketuhanan aja saya bilang. Karena permasalahannya adalah yang saya tahu itu Tuhan tuh yang Maha Esa, satu, nggak ada dua. Itu. Cuma ya itulah jawabannya. Akhirnya fase itu saya mulailah ateis. Oh, sempet kok ya? Saya nggak percaya adanya Tuhan. Saya bilang, karena yang saya tahu cuma ada Tuhan. Siapa itu Tuhan saya nggak tahu. Dulu saya pernah sampai ke kesaksian Yehova. Saya pelajari semua karena aliran dari Kristen itu kan bukan aliran ya, terpecah-pecahnya itu banyak. Jadi saya pelajarin itu semua dari kesaksian Yehova. Saya mempelajari ada Yehova Jireh, sebutannya apalah. Saya pelajarin itu. Malahan ada yang menyatakan itunya Alkitab tapi disebutnya Yehova, Yahweh, Tuhan Yahweh. Saya bingung, ini apa lagi? Saya bilang, tetap saya pelajarin, tetap saya terima ilmunya, tetap saya terima. Cuman kan saya saring di pikiran. Saya bilang, apakah benar ini? Saya bilang, itu dia. Proses saya itu panjang, kalau ceritain itu panjang karena proses saya itu bertanya pertama kepada keyakinan saya dulu. Dulu saya nonton film kisahnya. Lord Jesus itu dia sebagai manusia, saya bilang. Dan saya nggak nonton film yang terbaru ya. Yang baru-baru yang terbaru enggak, yang disutradarai oleh Mel Gibson enggak. Saya nonton tuh flashback dari kisah yang lamanya dia, dari film yang lamanya dia. Saya bilang ini Tuhan saya, dia manusia, dia lahir. Apa benar? Saya bilang. Nah, berarti prosesnya Koko waktu itu sempat ateis tuh berapa? Itu saya kalau ateis itu karena saya itu nggak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Seperti kayak kita mau lupa bertanya sesat di jalan. Akhirnya saya sesat. Iya juga sih. Nggak ketemu-ketemu ya? Nggak ketemu-ketemu kan akhirnya karena kita malu bertanya. Kita bertanya pun pada orang yang salah, diarahkan yang salah. Akhirnya apa? Iya. Sesat. Akhirnya itu waktu itu saya ateis lah saya nggak percaya ada Tuhan. Saya dapat duit itu karena saya bekerja, saya melakukan aktivitas. Saya lahir karena ada hubungan antara dua orang tua saya, baru lahirlah saya. Dan saya nggak yakinin itu kalau misalnya bilang, bagaimana dengan keguguran? Oh berarti itu ada kalau secara medis itu berarti ada yang nggak sehat, ada antara rahim segala. Ya, kalau nggak cowoknya, kalau nggak ceweknya itu yang nggak sehat. Saya berpikir gitu. Jadi saya berpikir tuh secara ilmiah aja, udah nggak perlu yang detail banget lah. Nggak perlu detail banget. Yang berarti setelah itu benar-benar ateis tuh cukup lama Ki. Berapa tahun kok? Ke gereja. Ke gereja. Tapi saya cuman aktivitasnya ke gereja karena saya berpikir, udahlah, saya nggak percaya lah. Nah, ya kan, hanya nyenengin orang tua aja lah. Nyenengin orang tua aja ya? Iya, nyenengin orang tua gitu kan. Apalagi saya pikir, kok Tuhan bisa dipanggil. Ya Tuhan hadir dari tempat ini. Saya bilang, oh Tuhan bisa dipanggil ya, saya bilang. Hebat, saya bilang. Apalagi ada pemuka agama saya yang dia mengatakan, dia naik turun surga. Bertemu dengan Lord Jesus, berbicara, gini. Yang saktinya itu minyak urapannya laku loh. Wow, dicari sama jamaah. Kelebihannya dia di situ. Itu makanya saya bilang, udah deh. Saya ke gereja hanya 3D. Datang, duduk, dengar aja udah. Udah datang, duduk, dengar, bawa, ambil buletin, taruh di ruang tamu, orang tua lihat udah seneng. Oke. Nah, setelah itu berarti prosesnya Ko Andre dari yang apa ya? Cuma nyenengin orang tua ya? Itu hanya nyenengin orang tua karena kan orang tua bilang diyakini hari Sabat. Hari Sabat itu banyak ada dua yang diperdebatkan, ada yang bilang hari Sabat itu adalah hari Sabtu, ada yang bilang hari Minggu. Iya. Nah, saya sih nggak pentingin itu. Akhirnya saya yakinin orang tua kalau hari Minggu orang tua saya bilang, udah lo sana ke gereja berdoa sama Tuhan. Selalu berkata Tuhan. Tuhan itu kan sebutan manusia. Nah, saya bilang ya udahlah, nyenengin orang tua aja lah daripada kenapa-napa gitu ya, ribut segala macam gitu ya. Nah, terus akhirnya selama kayak gitu biasanya nih kok ya yang Ko Firdaus tahu itu tuh
kayak berasa hampa nggak sih kok? Hampa, kosong. Jadi makanya saya bilang, saya cuma 3 dia datang duduk dengar udah. Datang duduk dengar udah. Datang duduk dengar. Jadi nggak ada yang kita effortnya gitu ya? Nggak ada. Gregetnya tuh nggak ada. Apa ilmunya nggak ada. Oh, berarti setelah itu kayak, aduh nih, gue mau kemana gitu kali kayak. Iya. Sempat kayak Saya datang, nah ini semuanya omong kosong. Datang duduk, nah ini semuanya omong kosong. Setelah itu berarti kalau kok kayak gitu tetap kayak maksudnya kayak ada momen di mana kayak mencari tetap sih. Tetap mencari, bertanya-tanya gitu kan. Saya tetap mencari, bertanya kepada yang dulu si iman sama saya, misalnya Kristen, saya bertanya. Tetap aja jawabannya, ya Tuhan kita mah Lord Jesus dari mana? Saya bilang, Lord Jesus dari mana? Saya bilang, dia mati, hidup, bangkit, itu tandanya apa? Wah, saya bilang nggak bisa gitu juga dong, saya bilang. Masa Tuhan disamakan dengan manusia? Saya bilang. Kayak ada yang ganjil. Ada yang ganjil ya. Ada yang ganjil. Makanya saya bilang, oke, kalau misalnya dia itu Tuhan, saya bilang, nabinya siapa? Oh, dia itu sekaligus Tuhan dan sekaligus nabi. Wah, kayak film Sung Gokong ya, saya bilang ya. Siluman dari negeri kayangan menjadi jadi manusia di sini. Saya bilang nggak gitu deh kayak perasaan saya. Jadi ada tanda tanya besar. Ya, yang besar dalam. Dan selalu jawabannya kurang memuaskan. Saya bilang pendeta saya sempat memberi jawaban dalam kitab Wahyu, dalam Alkitab yaitu bab Wahyu. Saya bilang pada saat saya ulas balik lagi dalam Lukas, Mazmur, Yohanes, Matius, selalu balik lagi kepada Wahyu. Saya bilang di dalam kitab suci itu bukan hanya Wahyu doang. Betul. Dari Kejadian sampai terakhir Yohanes. Kenapa harus Wahyu yang dilihat? Yohanes itu, Lukas, Matius itu adalah muridnya Lord Jesus, saya bilang. Ya kan? Apa yang dikatakan dia pasti lebih paham, lebih benar karena mereka itulah yang bersama Yesus waktu masih hidup. Kalau saya proses berpikir gitu, makanya saya proses berpikir, tapi proses berpikir saya itu akhirnya membawa saya ke fase ateis ya. Apakah pas di fase ateis Koko kayak nyari kayak coba mungkin ke agama ini, mungkin semuanya apa Koko pelajarin? Enggak, saya hanya mempelajari kalau misalnya dari Buddha itu pasti kan cuma dewa. Oh iya pasti ya. Buddha tuh dewa-dewa, Konghucu dewa-dewa. Tetap saya pernah masuk wihara, di atasnya itu pun tertulis Tuhan yang Maha Esa. Waktu saya ke wihara di daerah Jelambar, itu tetap di atas saya, biarpun di situ ada patung Mile Cuse, Kuan Yin, Mile, dewa apa lagi tuh yang suka minum itu, tetap di atasnya itu Tuhan ada yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Setiap saya datang saya lihat Tuhan yang Maha Esa, oh benar berarti Tuhan itu cuma ada satu. Unik kan? Unik. Makanya saya bilang, Esa itu satu. Kenapa? Akhirnya saya berpikir, ideologi mana, keyakinan mana yang menyebut dirinya mereka tuh punya Tuhan selain saya? Hanya di Islam. Nah, terus waktu itu pas Koko belajar nih Islam. Nah itu pas tahun berapa tuh kok? Maksudnya kalau saya untuk mempelajari Islam itu udah lama sebenarnya. Dari saya Kristen pun saya sering berdialog dengan orang-orang yang beragama Islam. Saya dulu pernah kerja di Pulau Gadung, saya berdiskusi kepada security yang beragama Islam. Gue lagi lagu. Lu agamanya apa? Islam. Gue agama Kristen. Gue mau nanya Tuhan lu dong. Gitu. Jadi berdiskusi itu udah lama. Dan macam-macam banyak orang juga ya. Banyak. Mau dulu saya waktu masih sekolah kelas 3 SMA, saya waktu itu saya masih ingat, alhamdulillah. Ketilang, saya ke Polda, harus ngantri nunggu. Saya diskusi sama security tentang agama Islam. Tapi itu saya masih fase ateis, saya bilang, masa sih? Iya. Gitu ya? Masa Tuhan dua nih? Mana yang benar? Tuhan itu Esa satu, ini dua. Gue ada Tuhan, lu juga ada Tuhan. Mana yang benar? Nah, kayak gitu ya. Maksudnya selama ateis pun Koko nanya-nanya terus kayak. Iya, semenjak saya bilang kalau masalah rezeki gue percaya itu karena gue bekerja. Bapak juga bekerja, percaya gak kalau rezeki itu kalau Bapak melakukan suatu tindak atau melakukan suatu hal,
Kalau Bapak nggak bekerja, nggak melakukan apa-apa, apa rezeki itu datang? Enggak. Ah, berarti itu bukan dari Tuhan, berarti itu dari Bapak. Kita melakukan sendiri rezeki. Dari diri sendiri. Nah, Gitu. karena proses ateis itu berpikir kan seperti itu kan, dia bilang yang ini aja efisien. Efisien. Gue mau makan, gue mau kenceng, gue harus makan. Gue kenyang karena gue udah makan. Nah, ya gitu. Efisiennya gitu, ya kan? Nah, tapi akhirnya kok di mana kok kayak ketemu wah, ini Islam nih akhirnya. Nah, kalau proses itu saya belajar, alhamdulillah setelah saya fase ateis itu, saya waktu itu berkantor di belakang Rasuna Said. Iya, waktu itu saya berkantor di sana. Itu saya sering bermalam di kantor karena kan saya lebih demen di kantor. Ada waktu itu penjaga kantor itu namanya Uda Jainal. Uda Jainal ini selalu setiap malam tuh datang, namanya Muhammad Subhan. Itu saudara saya yang bernama Bro Aan. Dia itu sering datang ke sana diskusi di ruang meeting. Saya mah di dalam aja. Jadi saya nanya, lu orang ngapain sih? Lagi bahasa agama. Aduh, bullshit dah. Bullshit dah pokoknya. Udah, bohong deh, udah deh. Datang terus dia, datang terus. Saya sih ngapain sih? Nah, suatu ketika itu saya tertarik. Lu orang mau bahas tentang agama ya? Ketuhanan pasti kan? Iya, oke. Gue nimbrung. Dan disitulah mulai saya berdialog dengan dia, dengan Muhammad Subhan ini. Ternyata dia itu seorang ustadz. Gitu. Fase saya itu banyak kalau saya bilang dari kebencian saya dari Islam. Makanya saya bilang, lu orang nggak usah bohong deh, lu ngajarin lu rahmatan lil alamin, Tuhan lu begini-begini. Kejadian tahun 98. Pembantaian orang Tionghoa di mana-mana, saya bilang. Ya kan? Kalau misalnya agama lu rahmatan lil alamin, 98 nggak banget kejadian situ. Iya kok ya. Itulah. Jadi banyak kayak banyak dogma jelek tentang Islam yang saya terima dulu. Itu banyak. Jadi tuh kayak ketika gue udah mau masuk Islam tapi banyak ya, aduh ini kan kejadian waktu itu ya, kalau tadi bilang 98 lah, segala macem gitu kan. Banyak, makanya itulah dia belum lagi yang dulu dogma yang diberikan oleh pemuka agama saya. Lihat Islam agama perang. Wah, mereka berperang gitu kan. Berperang segala macam. Iya, terus lihat utusan mereka istrinya banyak. Lihat mereka nikah pisah semua. Lihat siapa yang ngebom? Oh, udah pasti tahu dah. Udah gitu ya. Maksudnya udah yang negatif lah ya. Justru semakin negatif itu saya penasaran. Makanya saya bertanya, berdiskusi, berdialog kepada orang Islam. Karena yang menyatakan yang mempunyai Tuhan ya kalau enggak Kristen ya Islam. Gitu kok. Waktu itu kayak Koko tuh dibikin kayak penasaran gue ya. Penasaran, akhirnya datanglah Muhammad Subhan ini, saya bertanya, berdialog, dan akhirnya berdialog keras ya. Saya dialognya keras, saya bilang, wah kenapa sih kalau misalnya Adam itu salahnya cuma satu loh, saya bilang, makan buah kuldi. Nggak dipotong, nggak dimatiin sama Tuhan loh, malahan diturunin ke bumi atau diapakan lah gitu ya. Kok lu buat satu hukuman, orang mencuri harus potong tangan, berzina lu harus rajam. Kenapa? Berarti lu lebih membuat peraturan yang lebih kejam daripada Tuhan lu sendiri. Itu saya diskusi, wah keras. Ya. Tuhan gua nampak, ada wujudnya. Lu tulisan doang. Dulu saya sampai keras saya bilang. Masa lu tau dari mana, Andre? Gua pernah masuk masjid. Dan gue lihat tengah-tengah cuma ada tulisan Arab. Dan gue tanya sama penjaga masjid itu apa ya artinya, yaitu Allah. Berarti tulisan kan. Nah, prosesnya panjang dan akhirnya diajaklah saya sama saudara saya ini ke tempat kajiannya dia, yang biasa dia melakukan kajian. Dan saya waktu itu masih kafir, masih non muslim, tapi saya sudah ngaji di situ. Saya bertanya terus sama dia, saya ngikutin. Pertama tuh saya datang tuh saya cuma dengerin. Andre mau bertanya? Enggak.
Karena saya masih mau menyerap dulu ilmunya, mau memperbandingkan dulu gitu kan. Dan suatu ketika itu saya akhirnya diajak ke Bogor. Di situ saya diskusi keras. Pertama yang ditanya sama Ustadz Gusman Koto, dari mana kamu sebelum lahir? Saya nggak bisa jawab. Untuk apa kamu hidup, Andre? Untuk apa kamu diciptakan? Saya nggak bisa jawab. Kemana nanti setelah kamu diciptakan? Nggak bisa jawab. Waktu itu ditanya ya? Ditanya. Pertama kali itu, kamu sebelum diciptakan ini kamu dari mana? Ya dari orang tua saya lah. Orang tua saya berhubungan, kalau nggak ada orang tua saya nggak mungkin ada saya. Oh, itu flat saya bilang kan, karena fase itu saya ateis. Untuk apa kamu hidup? Saya hidup untuk bekerja, untuk hidup, untuk berkeluarga, dan untuk generasi saya nanti, menurut generasi udah itu doang. Kemana kamu nanti setelah kamu hidup? Mati, memang dikubur, udah, dibakar lah, udah gitu aja. Iya, relevan kan? Kebanyakan orang begitu kan. Jadi kita lihat aktivitas manusia sekarang cuma kerja untuk kehidupannya dia. Bener kan? Saya bilang bener kan? Kayak gitu dong. Cari bus itu apa? Untuk menikah, untuk mempunyai anak, keturunan, bla 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 bla, udah selesai. Mati, kalau nggak dibakar kubur. Udah. Simpel kan saya bilang. Jadi jawaban Ko Andre itu benar-benar kayak ya udah simpel-simpel aja. Simpel aja, emang faktanya, realitanya itu. Terus kita mau ngomong apa lagi? Nah pada akhirnya ya mungkin jawaban itu Ustadz yang waktu itu di Bogor ya? Ya waktu nggak, Ustadz saya waktu ngajak saya diskusi keras itu sampai dari jam 6 maghrib itu sampai jam 3 subuh. Wih, itu sampai beberapa saudara saya itu udah pada tepar, saya sama Ustadz saya masih berdialog terus. Berdialog, makanya saking serunya itu berdialog dari maghrib tuh sampai subuh jam 3. Itu nggak berasa banget. Itu nggak berasa. Itu nggak berasa. Ya ampun, bisa dibayangin sih kok kalau Covidos ngeinin sih. Berarti itu akhirnya dari situlah kayak kok Anda tuh ada gak sih pas lagi diskusi itu kayak oh iya ya, maksudnya kayak pasti ada gak? Maksudnya kayak misalnya dijelasin sama tuh. Ya, itulah dia masuknya dari pikiran saya di situ. Ustaz saya mengatakan, "Rey, kamu lihat ke sekeliling ini." Oh iya, saya bilang saat benar. Ini pasti ada yang nyiptain kan, Rey? Iya, saya bilang. Nggak mungkin jet tumbuh ada sendiri. Nggak mungkin dia bisa ini. Kamu lihat pohon itu mati, yang itu hidup. Kenapa? Kalau saya bilang ini mungkin nggak disiram, itu disiram. Belum tentu, Rey, dia bilang. Dari situ proses saya pemahaman tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan saya, gitu kan. Kamu masih ingat gak waktu kamu di alam rahim? Nggak ingat. Saya bilang, nggak ingat kan? Iya. Itu kamu di mana? Saya juga nggak tahu. Saya bilang, kenapa orang itu mati? Kenapa kamu masih hidup? Kenapa dia yang mati nggak bergerak, kamu bergerak? Pasti ada yang mengendalikan atau ada yang mengizinkan. Proses saya berpikir dari situ. Kedua, nggak mungkin agama itu, kitab sucinya itu jatuh dari surga langsung ke bumi. Pasti ada perantaranya. Siapa perantaranya itu? Yaitu adalah Nabi dan Rasul. Kedua, kitab suci. Kamu kalau di Islam bisa semua diperdebatkan, semua bisa dipertanyakan. Cuma hanya ada satu yang nggak bisa dipertanyakan, yaitu yang zat Allah. Di mana di as udah itu clear, ya. Clear. Nggak, kayak orang banyak bertanya kepada saya, di mana Allah? Aduh, nggak usah pertanyaan itu deh. Saya pertanyaannya, di mana roh kamu juga nggak bisa kamu tahu. Iya. Iya sih, paham. Iya, kecuali kan, nanya hal yang itu ya. Iya, saya bilang. Udah, saya bilang kok. Nah, dari saya itu makanya saya berpikir, apakah benar? Setelah saya kajian itu saya masih bertanya-tanya dalam diri saya. Itu di kamar terus nggak keluar-keluar. Jadi perbandingan, saya melakukan perbandingan lagi yang ini dengan yang ini. Mana yang lebih masuk akal? Mana yang lebih mengena ke pikiran saya sebagai manusia? Setelah perbandingan itu, saya pulang besokannya.
Dan itu waktu itu hari Jumat, saya masih ingat banget. Dan ustadz saya melakukan salat Jumat di Bogor, ya. Pokoknya di Jalan Bogor itu masjidnya itu kumuh lah, kecil lah pokoknya lah. Tapi ramainya minta ampun, Masya Allah. Ramainya, dan saya melihat satu saya cuma bisa dari luar ngelihat orang lagi ngapain, lagi sholat gitu kan. Saya lihat kok pakaiannya cuma peci, baju koko, sarung semua sih. Kalau gua mah, jas kemeja gitu kan. Keren gitu ya. Sepatunya gitu. Kok dia masuk ke masjid, dia buka sandal, dia cuci muka, cuci tangan, saya bilang ngapain gitu kan. Dan semuanya sama, nggak ada misalnya kalau di keyakinan saya dulu kan, tamu terhormat depan, yang itu di belakang semua deh. Ada kursi merah, ada kursi biru lah, beda. Tapi kenapa kalau di Islam di masjid ini beda? Sama aja semua kali masjid gitu ya. Semuanya sama. Yang paling unik dari khotib Jumatnya waktu itu saya dengar, banyak-banyaklah mengingat mati. Ngapain gue harus ingat mati? Gue lagi hidup. Ya kan? Gue lagi hidup, ya gue pikirin lah. Kedepannya gue harus mau ngapain, have fun lah atau mau ngapain. Kenapa harus banyak-banyak mengingat mati? Yang paling uniknya, ini saya merinding, Masya Allah. Setelah mereka pada bubar, ada satu anak kecil yang nyamperin saya. Pak, entah sholat. Saya bingung, aduh. Anak kecil. Pak, entah sholat. Saya bilang, enggak. Itu ada anak kecil. Makanya saya bilang, wah, gila, saya bilang. Itu saya di mobil, saya diam, saya mikir, ini ada apa? Ini ada apa ini ya Tuhan, saya bilang, apakah bolehlah di situ hati saya galau. Wow, si barat kalau Jepang itu lagi gempa tuh kan, tinggal diuji lah, tinggal retaknya aja lah bangunan itu. Habis itu, boleh percaya boleh enggak, setiap saya jalan, dosa saya diperlihatkan lagi di otak saya. Saya lagi jalan naik motor, pulang kantor, pulang dari rumah teman, bahkan tidur. Bisa tidur kan kita nggak tidur dulu lah ya, ada aktivitas apa tuh, main handphone. Itu semua dosa saya ingat lagi. Dari dosa saya yang masih kecil, yang saya ngambil pulpen kelas 5, oh gua ambil pulpen dia ya. Oh gua di sini dugem, gua di sini berzina. Gue di sini begini, itu saya ingat lagi. Memori itu seperti tampakkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makin saya, waduh ada apa? Itu saya ingat lagi lah pokoknya. Ingat semua apa yang saya lakukan dari ini melawan orang tua. Makanya saya bilang gini, ketika ada manusia yang sombong di depan saya, misalnya. Ada manusia yang nakal, badung atau di hadapan saya. Saya cuma bisa bilang, sebandel apakah kamu? Ditantangin ya? Sama saya gitu, kalau saya ketemu gitu kan. Karena saya ini dulu bandelnya minta ampun. Sampai orang tua saya nyerah sama saya. Saya bukan membanggakan atau saya bukan membongkar aib saya, tapi insya Allah dari sinilah ada satu manfaat yang bisa saya bagi kepada channel Firdaus, ya. Semua apa yang dilarang oleh Allah itu saya lakukan dulu. Oke. Face mah tampang saya nggak ada tampang bandel. Nggak ada orang jahat gitu. Nggak ada tampang bandel, tapi bandelnya saya itu nauzubillah min dzalik. Makanya ketika Allah menampakkan semua kesalahannya kepada saya itu, saya berpikir, sempat saya berdialog kepada Bro Muhammad Subhan, saudara saya, bro, gue bingung deh. Gue ingat lagi setiap dosa-dosa gue begini. Wah, lu harus itu tandanya Allah Subhanahu Wa Taala memberi lu satu petanda supaya untuk lu bertobat. Oke, gue bilang kasih gue waktu untuk bertobat. Dikasih waktulah saya. Cuman saya ini alhamdulillahnya kenal sama saudara saya ini yang dia tuh nggak ngelepas saya.
Dia tetap kontak saya, dia tetap rangkul saya, dia tetap menanyakan saya bagaimana. Islam itu. Iya. Yang saudara. Iya, Muhammad Subhan. Saudara. Jadi dia selalu nempelin saya supaya saya tuh lebih yakin lagi. Kalau biasanya kalau orang kan dia cuma begini, udah lepas aja dulu deh, biarin aja. Kalau saudara saya ini enggak. Dia tempelin saya terus, dia menanya, dia dialog sampai dia tanya, apa yang membuat lu gundah gulana? Sedangkan dulu lu perkara yang haram, perkara yang buruk lu lakuin, sekarang masalah perkara yang baik yang menyelamatkan lu dunia dan akhirat, lu nggak mau. Kenapa lu masih kayak mikir gitu ya? Iya, lu masih mikir gitu kan. Sempat saya bertanya kan, saya telepon dia gitu kan. Bro, lucu pertanyaannya. Doain gue supaya gue dapat hidayah. Diketawain saya. Diketawain, wah lu nih gimana sih, lu udah ngaji juga, bapak lu masih Kristen, lu udah ngaji, lu begini, lu juga bertanya. Hidayah itu sudah ada bro, Allah tuh sudah nyediain, tinggal lu mau ngejemputnya dia apa enggak, dia bilang. Allah tuh masih baik hati memberi hidayahnya kepada lu dengan cara diingatkannya lagi lah dosa-dosa lu dari kecil sampai besar. Supaya lu tuh bertobat, masih memberi ampunan. Terus lu masih mikir, wah lu saya mikir aja. Masalah tektoknya banyak. Keluarga pasti. Pasti. Keluarga besar saya cuek, karena saya nggak begitu dekat sama keluarga besar. Karena apa? Kalau saya datang ke keluarga besar, aduh anaknya ini mah udah pasti bandel. Jadi, wah udah hancur deh. Jadi saya nggak begitu dekat. Keluarga saya inilah, orang tua saya, itulah dia yang jadi permasalahan. Tektoknya berat banget, saya bilang. Resiko-resikonya saya lihat, yang saya dengerin, lu bakalan dijauhkan bisnis lu, iya. perekonomian lu pasti akan jatuh ke bawah. Wow. Teman-teman lu yang misalnya yang seagama atau seyakinan dengan lu akan membenci lu. Cuman Ustadz saya berkata 3K, komitmen, konsisten, dan konsekuensi. 3 itu ya? Pasti ada konsekuensinya, Andre. Percaya atau enggak, nanti Allah akan ganti itu semua. Udah saya mikir gitu kan. Akhirnya saya lihat kalender. Tanggal 24 nih, pas dengan tanggal milad saya nih. Ya udah. Saya telepon saudara saya kabarin dia. Subhan itu tuh? Iya, Muhammad Subhan. Bro, tanggal 24. Oke, di mana tempat gua mengucapkan kalimat syahadat? Oke, lu datang ke Jakarta Timur. Oke, kasih gua mapnya. Ditanya. Gua tunggu jam 8 pagi kata dia. Oke. Jam 7 saya bangun, itu tektok lagi. Aduh. Gimana nih keringet dingin. Bener, diteleponin, gila, Andre di mana lu, cepetan di sini, harus ada saksi 40 orang. Disaksikan sama 40 orang. Ada Pak Kiai juga yang mensyahadatkan saya. Percaya atau tidak? Saya datang jam 10 siang. Jadwal yang ditentukan adalah jam 8. Saya baru mengucapkan 2 kalimat syahadat jam 10 siang. Karena itu gundah. Deg-degan yang nggak bisa. Aduh, udah nggak tahu deh. Aduh, iya enggak, gambling. Akhirnya jam 10. Akhirnya jam 10 saya berangkat. Subhanallahnya mereka semua masih menunggu saya. Bayangin, saya 2 jam loh itu. Seorang saya doang masih ditungguin sama Pak Hajinya, semuanya, sama saksi-saksinya yang menunggu saya untuk bertobat. Masya Allah. Nunggu, Ustadz saya nggak marah, broan pada saya datang nggak marah, dia tahu, dia bilang gue paham, dia pasti guna gulana. Segitunya, Pak Hajinya itu kalau saya umur udah tua pakai tongkat, segitunya dia menunggu saya, mau menunggu orang yang bertobat, mau menunggu orang yang mengucapkan kalimat syahadat. Masya Allah. Itu saya ditunggu, waduh, subhanallah. Dari situlah makin saya yakin, akhirnya saya baru bisa tersenyum di dalam masjid itu. Dan akhirnya prosesnya itu. Proses syahadat itu akhirnya terjadi. Yang pertama kali ditanyakan oleh Ustadz saya, maaf nih, ini saya harus clearkan dulu.
ketika yang ditanyakan oleh Pak Haji itu, Andre, kamu ingin masuk Islam? Ya. Tidak ada paksaan? Tidak. Tidak dibawa tekanan? Tidak. Tidak dibawa iming-imingan, ancaman apapun itu? Tidak. Mau dari diri kamu sendiri? Ya. Baru mengucapkan kalimat syahadat. Jadi bukan karena banyak isu yang di luar tuh, wah karena paksaan, segala macam. karena tren, misalnya, wah dulu sempet tren tuh, mualaf tren, karena iming-iming, Karena tahu paksaan atau diancem. banyak kayak gitu kan, Banyak karena ada lah ya. bisnis, misalnya, wah gua nggak gol-gol karena dia misalnya kaum muslimin, aku harus muslim dulu. Saya enggak. Proses syahadat saya sesuai dengan syariat Islam. Jadi benar-benar, wah. Itu saya nikmatin semua. Masya Allah. Itu ya proses syahadat saya, proses pencarian Islam saya, proses guna-gulana saya. Itu dia. Hingga akhir saya mengucapkan wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Itulah dia. Jadi semuanya kok dari cerita, kok prosesnya sampai akhirnya itu tuh cobaannya pasti banyak bener ya. Banyak, panjang guna-gulana. Panjang banget. Ini belum setelah loh. Ini kan sebelum nih. Setelah ya. Oh, kalau setelah itu lebih parah lagi. Setelah itu lebih parah lagi. Setelah masuk Islam ya. Setelah masuk Islam itu Mungkin itu ntar kita lanjut part 2 kali itu ya. part 2 boleh. Part 2 boleh nih gue ya. Oke, jadi teman-teman insya Allah jadi kalau Andre nggak keberatan, nanti kita akan menceritakan part 2-nya setelah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Waduh. Nah, itu kan pas nyeng udah kayak ibarat sah gitu. Itu kayak nikah kan gitu kan. Nah, udah ketika dia udah ngucapin 2 kalimat syahadat, nah gimana tuh prosesnya kok Andreho tuh setelahnya tuh kayak gimana? Dan mungkin insya Allah akan berlanjut mungkin sedia waktunya part 2 kok ya, insya Allah nanti ntar kita arrange waktu lagi. Siap. Kita bismillah lanjutin lagi kok ya, nggak apa-apa kok ya. Dan ada ini kok biasanya kita dari quote dari gestar ada quote kok buat cerita tadi buat hari ini yang ceritanya kok Andreho tuh yang wah takjub memukau gitu. Oke. Ustaz saya pernah berkata kepada saya gini, memperkenalkan satu kisah, yaitu kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gitu kan. Bagaimana Allah sayang kepada orang yang ingin bertobat gitu kan. Karena yang dicari, yang kalau Ustaz saya biasalah ya, paku yang dipukul adalah yang lurus. Gitu kan. Serusak apapun kamu, senakal apapun kamu, Allah Subhanahu wa taala itu setiap detik, setiap menit itu menunggu kita untuk berdoa, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti untuk berdoa. Jangan berhenti untuk bertobat. Bismillah aja, udah. Bismillah gitu ya. Bismillah aja. Walaupun sebandel-bandelnya kita kok ya. Sebandel-bandelnya kita, walaupun kayak gimana, tetap ibadah. tetap ibadah, dan satu lagi peka terhadap kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Udah itu aja. Mantap. Kebanyakan dari kita tuh nggak peka terhadap kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu dia. Gitu. Peka aja udah. Gitu. Oke guys, itu dari quote dari gestar hari ini dari Ko Andreho. Dan oh ya kok, terakhir sebelum penutupan ada ini nggak sih? Kok main sosial media kok? Kalau saya sih ya Nggak begitu suka sih. Ya kalau Cuman misalnya tapi ada Facebook saya yaitu Muhammad Fikr Musanir, IG saya itu Andreho. Boleh promosi dikit gak? Boleh loh. Nah, jangan lupa nonton Ngaji Cerdas. Insya Allah mencerdaskan umat. Oke guys, itu jadi kita bakal ngelanjutin Iya, nanti. omongan Kisahnya. kisah selanjutnya bukan pasca ya, setelah Ko Andreho ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan pokoknya yang penasaran tunggu insya Allah part 2 nya nanti akan kita arrange waktu lagi buat
ngobrol santai lagi sama Ko Andreho ini. Oke, Ko Andreho, terima kasih Ko ya udah datang di channel Coffee Dose Ko. Semoga doain juga jadi berkah juga semuanya. Amin. Dan juga semoga semua video Coffee Dose bermanfaat dan berfaedah buat kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga doain juga Ko Indonesia semoga makin membaik lah kayak. Iya, membaik. Dan corona semuanya pandemi ini cepat selesai kok. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman buat semuanya dari Coffee Dose wa fil akhir wa fil khitam syukran jazilan wa syukran limusyahadati qanah Coffee Dose. ولا تنسى إلى الآن اللي لسه سبسكرايب قناة كوفي دose سبسكرايب الآن لايك شير and comment ولأن كله إيش بلاش ولا تنسى لمشاهدة كوفي دose الأسبوع القادم وأسبوع مرة أخرى وأسبوع الجاي أوكي وشكرا وجزاكم الله خيرا كثير وبالله التوفيق والهداية والله موفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.